Ya, selamat sore, salam Just Talk. Kita kembali lagi bahas dua match di IPL. Tapi sebelum ke sana, gue mau bahas satu ATM. ATM seri tadi seru banget matchnya, saling menyerang lawan Betis. Artinya ATM sekarang berada di rank 1, selisih 1 poin di bawahnya Real Madrid. Kalau nggak salah ATM 66 poin, Real Madrid 67 ATM, Real Madrid 66, Barcelona 65. Jadi Barcelona di bawah 1 poin dan 2 poin di belakang ATM, masih 8 match. Semua bisa terjadi, nggak bisa diprediksi, tapi feeling gue sih either Madrid atau Barcelona. Gue lihat ATM yang awalnya unggul 14 poin dia akan turun ke bawah. Terus 2 match Tottenham Man United, habis itu Sheffield Arsenal. Tapi hari kemarin itu juga ada West Ham Leicester. Leicester kalah lagi. Dari 6 match terakhir 2 kali menang, sekali seri, 3 kali kalah. Jadi seperti yang gue bilang, Leicester ini akan kemungkinan besar akan turun juga. Oke. Spurs lawan MU. Gue paling gak suka tim yang bermain parkir bis bertahan. Oke. Maka dari itu gue bilang, semoga MU menang bantai dan pemain MU pasti masuk lapangan dengan motivasi tinggi setelah mereka dibantai 6-2. Hasilnya 50% dari itu 1-3. Tapi dengan kemenangan ini MU lebih kokoh lah di rank 2. Karena MU nggak boleh, ibaratnya nggak boleh meremehkan lah. Tetap target nguber City sih fine aja. Cuman feeling gue sih rank 2, rank 3 kalau mereka nggak perform minimal seperti dari berapa bulan yang lalu gue bilang MU akan masuk Champions League. Tapi kalau kita lihat permainan di babak pertama itu sangat membosankan. Kenapa? Serangan dari MU itu nyaris nggak kelihatan. Kalau menurut gue itu karena mereka bermain dengan dua DM, di mana Pogba di sayap kanan, Cavani di sayap kiri, dan Rashford di sayap kanan. Nah, kalau dibilang apakah itu berhasil? Enggak, karena Pogba bukan tipe yang kayak Rashford di sayap kiri bisa sprint ke depan dan melakukan action. Pogba bukan tipe kayak itu, makanya gue agak aneh dengan line up-nya, sehingga berapa kali mereka mendapatkan counter attack, di mana itu adalah kekuatan senjata dari MU, gagal total. Nggak banyak peluang juga di babak pertama untuk kedua tim. Dapatlah Son 1 gol, tapi sebelum itu kan golnya Cavani yang dianulir karena McTominay nampol lah. Kalau gue bilang harusnya gol itu tidak dianulir. Kenapa? Satu, ini pelanggaran ringan dan tidak diberikan oleh wasit. Walaupun Son main sinetron Korea, main drakor, seolah-olah ditembak kepalanya gitu. Tapi kalau gue bilang, apakah ini pelanggaran? Ya, ini pelanggaran. Cuman wasit membiarkan bermain, harusnya nggak dianulir karena ini pelanggaran sangat ringan. Jadi untuk gue agak aneh. Nggak lama kemudian Son cetak gol. Son cetak golnya keren, bukan set playnya keren, tapi juga salah dari Lindelof. Bola itu dipassing ke Lindelof lewat, padahal positioningnya 2 center back MU udah bagus. Cuman harusnya Lindelof kan bola kayak gitu dapat. Bola itu dikasih ke arah Lindelof loh, cuman dia somehow nggak ngerti, lepas ke Son, gol. Nah, apakah gol itu fair? Ya, dibilang fair atau enggak, inilah Spurs. Kalau lihat terutama di babak pertama, Spurs di press dikit, dia passing ke belakang. Di tengah nggak bisa apa-apa, passing ke belakang. Sehingga kecuali kalau udah agak banyak 3-4 yang ngepress, baru mereka crossing. Nah, berapa kali dapat crossing, berapa kali hilang. Maka dari itu gue bilang, kalau lu tahu pemain lu
main kayak gitu, kenapa lu nggak main satu DM aja, di belakangnya ada Pogba sama Bruno. Mungkin oleh takut dengan counter attack, tapi counter attacknya itu kan nggak ngelewat tengah, counter attack itu kan lewat belakang. But anyway, beruntung skor 1-0, masuk ke babak kedua. Babak kedua sebenarnya nggak banyak berubah, cuma lebih agresif aja. Karena ketinggalan, mereka lebih turun. Spurs, MU lebih menekan, lebih dapat ruang untuk menekan. Cuman gol pertama dari Fred itu kan bukan sebuah set play, itu bola lewat scrimmage jatuh ke kakinya Fred, dia shoot layak 1-1. Gol kedua Cavani crossing, layak, unggul. Nah, baru di situ MU agak mundur lagi, baru mereka mulai bermain. Tapi itu pun juga mereka itu juga bingung, nggak ada kreativitas untuk membangun serangan. Bolanya kemana? Ujungnya bermain oportunis lagi, sampai si Greenwood masuk, assist dari Pogba, dia selesaikan, kill the game. 3-1 sangat layak menang, karena tim kayak Spurs ini nggak layak untuk main di Eropa. Apalagi jangan Champions League, di Eropa aja nggak layak. Dan gue ngelihat lawan tim yang bertahan, Spurs pasti keteteran. Jadi masih ada banyak poin yang mereka hilang. Terus ke Arsenal, menang 0-3 lawan Sheffield yang menang lawan MU. Sheffield ini kan bapuk banget, cuman niatnya sih baik. Mereka berusaha nggak langsung crossing, lebih bagus Sheffield daripada Spurs mainnya. Mereka berusaha untuk membangun serangan dari belakang. Hanya di momen-momen tertentu, karena memang tim pemain ini bapuk, makanya mereka berada di rank 20, bolanya hilang. Apakah Arsenal bermain bagus? Nggak bagus juga. Babak pertama itu kayak MU Spurs, membosankan, benar-benar sangat amat membosankan. Sampai gue ngantuk karena dikit-dikit bola ke belakang, di satu sisi karena mungkin nggak ada Smith Rowe, nggak ada Odegaard, nggak ada Auba, sehingga Tierney nggak ada, sehingga si Granit Xhaka harus bermain sebagai back kiri. Kalau Granit Xhaka bermain back kiri, artinya nggak ada yang overlapping. Ceballos ditaruh di situ sama Martinelli mendukung, tapi ya dikit-dikit yang bikin gue gedek, dikit-dikit ke belakang. Padahal Lacazette berapa kali turun untuk meminta bola, memberikan untuk ruang lah, mendapatkan, membuka ruang, tapi nggak pernah dipasing. Berkali-kali kejadian gitu. Bahkan Thomas Partey pun demikian. Ujung-ujung semua dari belakang. Ini yang strategi yang gue bilang, ini strategi nggak banget. Karena pada saat belakang di press atau salah passing, lu langsung kena counter. Mending bangun serangan itu dari tengah, bukan dari belakang. Ini yang bikin gue, kritikan gue terhadap Arteta, lu nggak bisa main kayak begini terus. Karena pemain Arsenal belakang atau tengah itu bukan kelas papan atas gitu loh, yang bisa pinter hebat dengan pegang bola. Ini lawannya terlalu cemen aja. Nah, jadi untuk gue babak pertama itu nggak banget, kecuali satu momen, yaitu golnya. Akhirnya dalam selama 45 menit satu momen bagus. Benar-benar Arsenal gol, banyak passing, finishing. Hanya orang bilang Ceballos main bagus ya, so-so. Yang jelek itu gue bilang siapa ya, orang Martinelli itu kelihatan nggak punya visi. Masuk dari sayap, bisanya cuma shooting. Padahal kalau dia punya visi, dia bisa passing, dia bisa crossing, banyak yang bisa dia lakukan. PP sama, dikit-dikit ke belakang. Kalau nggak ke belakang, bola hilang. Kontrol aja hancur-hancuran. Bukayo Saka masih jauh lebih mending. Lacazette, Bukayo Saka, Thomas Partey main bagus. Rob Holding main keren. Pablo Mari ya so-so. Chambers ya ketemu tim kayak gini sih oke, tapi ketemu Everton gue rasa kewalahan juga. Makanya dari itu gue bilang ini tim either sistemnya harus dirubah
kalau mau main 3 back 3-5-2 pun nggak masalah, atau berapa 4-2. Ini bukan masalah line up, tapi masalah kapan di area mana kita harus memegang bola dan melakukan serangan. Di tengah enggak, itu semua dibangun dari belakang, dan itu kali ini berhasil karena lawannya sekali lagi bapuk. Tapi seringkali Arsenal kecolongan dengan membangun serangan dari belakang, karena area membangun itu nggak bisa dari belakang, itu harusnya dari tengah. Harus punya pemain yang lebih bagus lagi, yang bisa pegang bola, dan itu bukan Pepe, bukan Martinelli, bahkan Ceballos pun bukan. Thomas Partey iya, Granit Xhaka kalau di tengah masih oke, tapi nggak sebagai back kiri. Inilah yang bikin gue sih lama-lama enak sama Arteta ini. Tapi ya mau gimana, nggak bakal dipecah juga. Semoga mereka sadar dan sebagian besar dari pemain itu dipecat. Pemain kayak Willian, Pepe, Chambers, Bellerin, you name it, David Luiz, ya itu semua untuk gue sih mending dibuang aja semua. Cedric pun sebenarnya nggak layak juga. Atau at least Cedric masih fight lah. Salah satu plus point Martinelli, dia fighting spiritnya tinggi kayak Lacazette. Cuman Nketiah tadi masuk nggak kelihatan sama sekali ya. Gue nggak ngerti lah mau diapain ini tim di bawah Arteta. Kita lihat aja. Oke, thanks for watching.